Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hari Wahyuningsi, CGP Angkatan 11 Kota Sungai Bedung. Di sini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Fadrina Saputri, SPD. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Nana? Alhamdulillah sehat Ibu. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara praobservasi di sini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Fadrina. Yang pertama, Bu Fadrina, Iya Bu. kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai nantinya di dalam kelas yang akan Ibu ajar, Bu Fadrina? Baik Bu, terima kasih. Di sini izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaannya Bu Hari. Rencananya untuk supervisi atau observasi yang akan saya lakukan besok, yang akan saya laksanakan besok di pembelajaran kali ini, saya akan mengambil tujuan pembelajaran tentang peserta didik yang dapat menjelaskan perbedaan dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian siswa dapat memahami perbedaan dari interferensi cahaya dengan difraksi cahaya, dan lagi siswa dapat mengembangkan keterampilannya di bidang praktikumnya. Nanti akan ada praktikum rencananya melalui web. Baik, berarti di sini Bu Nana ada beberapa tujuan yang akan Ibu capai nantinya ya Bu Nana. Iya. Selanjutnya Bu Nana, area pengembangan yang apa yang hendak Ibu capai gitu Bu? Baik, di sini saya awal mulanya saya akan mengambil materi dulu ya Bu ya. Materi tadi udah saya singgung di bagian tujuan pembelajaran. Materi yang saya ambil di sini adalah interferensi cahaya, di mana pembelajaran ini akan dilakukan menggunakan metode pendekatan berdiferensiasi dengan metode atau model pembelajaran discovery learning. Di area pengembangannya yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan yang saya harapkan di sini siswa dapat bekerja sama, bekerja mandiri, seperti itu Ibu. Ya, berarti pengembangannya banyak di sini yang akan Ibu capai nanti ya Bu Nana ya. Iya. Selanjutnya Bu Nana, strategi apa yang akan Ibu persiapkan nantinya di dalam kelas Bu Nana? Strateginya berupa pendekatan berdiferensiasi. Saya akan membagikan kelompok berdasarkan minat siswa. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Insya Allah sintak-sintak yang akan digunakan semoga tercapai gitu Bu. Baik, berarti di sini Bu Nana menggunakan model discovery learning ya Bu ya. Iya. Dan di sini sudah Ibu menerapkan pendekatan berdiferensiasi juga ya Bu ya. Selanjutnya Bu Nana, kalau boleh tahu Bu, media apa yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam kelas Bu? Untuk media pembelajarannya, saya akan menyediakan untuk saya sendiri dalam pembelajaran ya, saya akan menggunakan Infocus ya Bu ya. Kemudian akan saya tampilkan video yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian saya akan membagikan LKPD dengan siswa. Lalu siswa juga akan melakukan praktikum tadi, tapi menggunakan, biasanya praktikum itu pakai kit. Nah, sekarang untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan web, virtual lab, dengan menggunakan virtual lab di webnya PET Simulation. Nah, siswa saya minta membawa berupa laptop atau gadgetnya. Bagi yang tidak punya laptop, saya akan minta membawa gadget. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya media yang akan Ibu gunakan nantinya. Selanjutnya Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran itu Bu?
Insya Allah akan saya laksanakan esok hari ya Bu, di tanggal 12 November, Selasa 12 November di jam pembelajaran jam ketiga, jam keempat. Di Baik. kelas 11D. Oh, kelas 11D ya Bu Iya. ya. Baik Bu, baik. Baik Bu, besok saya akan datang ke kelas Ibu. Nantinya saya berharap mudah-mudahan Ibu di sini dapat mencapai daripada tujuan-tujuan atau pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sama Bu Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan disiapkan. Siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Balki sudah masuk juga ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Coba lihat di sekitarnya ada sampah enggak? Udah piket ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengulang kembali pembelajaran kita yang sebelum-sebelumnya. Bukan minggu lalu aja ya. Kita akan, pembelajaran kita masih ada hubungannya sama sebelum itu kita melakukan asesmen dulu ya. Silakan. Kita tutup. Berhubungan dengan apa materinya? Gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Ada sifat-sifat gelombang juga di sana ya? Ya. Ada mengenai pelangi ya? Ya. Jangan sampai keliru ya. Pelangi dengan fenomena yang menyerupai pelangi. Yang di soal itu adanya mengenai fenomena yang menyampaikan materi yang mau kita bahas. Mengenai interferensi cahaya. Nah, interferensi cahaya. Ada gambar sini. Ini adalah efek dari interferensi cahaya. Kalau tujuan pembelajaran kita hari ini, tolong dibaca Fatir. Yang pertama, Fatir. Siswa dapat mengidentifikasi sifat gelombang cahaya. Nah, siswa dapat mengidentifikasi sifat gelombang cahaya seperti halnya yang kita sebutkan tadi, ya. Udah tahu sifat gelombang cahaya, kemudian di kehidupan kita sehari-hari juga sudah diberikan contohnya. Yang kedua, kalian akan menerapkan dan menerapkan konsep dan prinsip dari interferensi gelombang cahaya. Di sini akan kalian lakukan di saat pengerjaan praktikum. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu akan menampilkan video. Baca dulu nih. Silakan Ananda simak video berikut, lalu identifikasi dan ajukan pertanyaan jika ada pertanyaan. Kemudian kalian identifikasi apa yang kalian temukan di dalam video. Tetesan air hujan. Hujan adalah bentuk pengambilan lapisan atmosfer yang berbentuk cairan yang turun sampai ke permukaan bumi. Debit air hujan tak menentu. Kadang debit air hujannya kecil atau bisa jadi debit air hujan. Pola tetesan air hujan yang sampai ke permukaan bumi berbentuk gelombang transversal yang menyebar. Ukuran besar atau kecilnya pola gelombang transversal dari tetesan air hujan tergantung dari besar atau kecilnya debit air hujan yang turun. Bagaimana jika gangguan pada permukaan air diberikan lebih dari satu?
Berikut adalah contoh kejadian permukaan air yang diberi gangguan berupa dua buah bola yang digerak-gerakkan secara bersamaan. Maka pola gelombang transversalnya akan berpadu, menghasilkan sifat dan pola gelombang yang baru. Kejadian ini banyak terjadi di sekitar kita. Kemudian, kejadian ini juga bisa kita identifikasi di pembelajaran fisika. Menurut Anda, kejadian ini berhubungan dengan konsep fisika yang mana? Sudah dipikirkan apa yang mau disampaikan? Tapi jawab dulu pertanyaan terakhir dari video tadi. Berhubungan dengan materi yang mana? Nah, siapa yang bisa? Satu orang. Kalau rame-rame itu semuanya bisa. Satu orang. Berhubungan dengan materi fisika yang mana dari video yang telah kalian tonton? Nah, angkat tangannya. Silakan, acungkan tangannya. Tentang interferensi gelombang, ya, interferensi gelombang. Di mana terdapat ada bukit, ada lembah. Alma. Ada lagi enggak? Atifah. Nya juga akan berbeda. Itu yang dikatakan interferensi. Itu kejadian interferensi. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Sudah tampil gambar seperti yang ada di depan. Sudah? Sudah. Kemudian tampil gambar seperti halnya yang berikut ini. Oke? Sudah? Saya Fahri Barkawi Parbo dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Yang pertama kami mencari dengan jarak kedua celah yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Terus jarak celah ke layarnya adalah 2,5. Saya sudah menampilkan hasil dari praktikumnya. Oke. Nah dari sini kalau kita kelompok 3. Pada kelompok 3 jarak celahnya tidak diubah. Yang mereka ubah adalah jarak celah ke layarnya, nilai L-nya yang mereka ubah. Tapi perubahannya sedikit ya. Nah, di sini tampak mereka menggunakan sinar laser yang sama. Iya atau tidak? Iya. Karena panjang gelombang dan antusias kalian mengikuti praktikum, kita beri aplaus. Saya KPD-nya udah dikumpul per kelompok, udah dikumpulkan pada satu kelompok, nanti Ibu ambilkan. Sekarang kita lakukan di kegiatan akhir yaitu pembelajaran kita mengenai post test, asesmen sumatif. Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Silakan Pak Ketua, siapkan. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini ada baiknya kita katakan hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Wahyuningsih, CGP Angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Fadrina Saputri. Assalamualaikum Bu Fadrina. Waalaikumsalam Ibu. Dan juga di sini kami juga ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Dr. Suhat Banjaya SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baiklah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Fadrina Saputri yang kemarin sudah masuk supervisi dalam kelas ya Bu. Dan hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Nah, baiklah Bu Fadrina, apa kabar hari ini Bu Fadrina? Oh, alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Fadrina, bagaimana perasaan Ibu berkaitan dengan jalannya kegiatan observasi di kelas kemarin Bu Nana? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk kali ini saya diberi kesempatan untuk sebagai guru sasaran supervisi ya Bu ya. Iya betul. Terima kasih Bapak Ibu. Selama melakukan observasi ya Bu ya, di awal observasi di sini perasaan yang saya rasakan di awal itu, di awal mulai pembelajaran, saya cukup gugup ya Bu ya. Iya, cukup tegang karena biasanya saya harus menghadapi siswa saja. Sekarang saya kedatangan tamu, yaitu Bu Hari sebagai supervisor saya saat itu. Tapi sudah berjalannya pembelajaran ya Bu, rasa gugup itu mulai berkurang dan alhamdulillah lancar gitu Bu sampai selesai. Baik, berarti awalnya Bu Nana ini gugup ya Bu? Iya. Lama kelamaan jadi terbiasa saja. Ya. Baik Bu Nana. Lanjutnya Bu Nana, bisa diceritakan kembali Bu Nana area pengembangan apa yang Bu Nana lakukan di dalam kelas kemarin? Ya. Sebelum saya melakukan supervisinya ya Bu, sebelum saya menentukan area pengembangan yang mau saya capai di pembelajaran kali ini, saya membuat modul ajar sesuai dengan keadaan kelas di saat itu. Di mana di sini saya memilih kelas 11D, di mana mereka cukup banyak variasi keadaan siswa di dalamnya. Jadi saya membuat tujuan pembelajaran berdasarkan keadaan siswa. Kemudian dari tujuan pembelajaran situ, di sana saya membuat area pengembangan mengenai acuan pengetahuan dan keterampilannya. Di sini saya melakukan praktikum berbasis web, di mana strategi yang saya pilih dan materinya, strateginya pendekatan berdiferensiasi. Kemudian model pembelajaran saya gunakan di saat itu adalah model discovery learning di materi interferensi cahaya. Baik, berarti kemarin Ibu sebelum masuk ke dalam kelas, Ibu menyiapkan modul ajar ya Bu ya. Terus adapun di sana tujuan pembelajarannya dan Ibu menerapkan model pembelajaran discovery learning. Iya. Baik, selanjutnya Bu, menurut Ibu Nana nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil atau belum gitu Bu Nana? Setelah melakukan pembelajaran, alhamdulillah area pengembangan yang saya pilih ya Bu ya, yaitu yang pengetahuan dan keterampilan tadi sudah cukup tercapai, walaupun masih ada beberapa kekurangan yang terdapat pada siswa di saat itu. Tanggapannya dari Bapak, refleksi dari percakapan saya tadi. Ya, terima kasih Bu Ari sama Bu Nana sebagai guru sasaran ya. Ini dalam rangka
pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya. Iya betul. Kemudian ini materi observasi kelas ya. Nah, pada tahap ini tadi saya sudah perhatikan, sudah mendengar pelaksanaan pasca observasi. Namun sebelumnya Bu Ari perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari pasca observasi ini adalah kita menganalisis data observasi. Data observasi yang kita dapat dari observasi pembelajaran atau observasi di dalam kelas. Nah, dari data itulah kita observasi apa yang kita dapati, apa yang kita temukan yang di dalam kita melihat pembelajaran tersebut, terutama di dalam perencanaan area pengembangan di dalam pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi kita analisis apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kembangkan, di mana area pengembangannya. Nah, dengan harapan itu meningkatnya kompetensi secara terus-menerus, ya. Jadi peningkatan kompetensi secara terus-menerus sehingga meningkatnya kualitas pembelajaran di dalam kelas, ya. Pembelajaran yang bagaimana yang kita harapkan? Ya, pembelajaran yang semata-mata berpihak kepada mahasiswa. Saya kira percakapan observasi tadi sudah cukup baik sekali. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu berkolaborasi di dalam meningkatkan mutu pembelajaran kita di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.